Pemirsa, untuk kesekian kalinya lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta kembali melonjak. Bahkan rukun warga atau RW yang masuk zona merah yang sebelumnya berkurang kini kembali bertambah. Lantas apa penyebab zona merah di Jakarta kembali bertambah hingga seperti apa langkah Pemprov DKI Jakarta selama ini? Guna menjawabnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia, ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Halo Pak Tri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa yang menyebabkan zona merah kembali bertambah di DKI Jakarta, Pak? Ya, jadi di DKI Jakarta sejak diberlakukannya PSBB transisi, maka kemudian kepatuhan warga akan berkurang banyak begitu. Kepatuhan pada pemakaian masker, kepatuhan jaga jarak, kepatuhan dan kemudian keramaian atau kerumunan sering terjadi begitu. Nah, dengan demikian kalau DKI pakai patokannya adalah arti, itu salah sekali. Bahwa arti kurang dari 1 itu akan menurun, salah begitu. Karena pada wabah ini, wabah yang bersifat propagated ini yang menular orang ke orang bisa menurun dan bisa meningkat lagi. Kalau ketemu populasi yang sangat suitable, yang sangat kumuh gitu, sangat menular langsung, maka artinya akan meningkat kembali. Jadi jangan pakai patokan arti. Jadi itu kerumunan banyak, begitu kumpulan masyarakat yang tidak patuh banyak, maka akan terjadi peningkatan kembali. Oke, berarti Anda melihatnya bahwa adanya penambahan kasus kembali, kemudian juga penambahan zona-zona merah di DKI Jakarta ini adalah terkait dengan disiplin warganya sendiri. Dan melihat PSBB itu, PSBB transisi ini sebagai sesuatu yang normal. Anda sendiri melihat seperti apa langkah Pemprov sejauh ini dan seperti apa kendalanya? Ya, jadi Pemprov DKI ini sudah membuka hampir semua sektor begitu. Bahkan sektor pariwisata sudah dibuka dengan dibukanya Ancol, Pasar Minggu, dan kemudian walaupun dengan reservasi begitu, seharusnya mal itu dibuka juga dengan reservasi, bukan bebas. Tapi kelihatannya bahwa di mal itu dibuka dengan tanpa reservasi, kemudian pengunjungnya juga berkurang sampai sekarang. Jadi karena takut DKI masih banyak kasusnya. Walaupun kemudian positivity rate sekarang ini 5% atau kurang sedikit ya, 4,8, 4,9, menurut saya sih artinya masih berbahaya. Karena kalau ukuran wabah gitu, wabah itu dilihat dari puncaknya itu bulan April, yaitu puncaknya 800 kasus dalam seminggu ya. Kalau itu diperiksanya itu masih 10.000 pada tingkat nasional, artinya mungkin DKI akan ribuan, 1.000 atau 2.000. Kalau sekarang diperiksanya 4.000 atau 6.000 atau 8.000 bahkan. Nah, jadi kalau diperiksa 8.000 dengan positivity rate yang pada bulan April 9%, sekarang 5% ya akan jadi berbeda. Tapi sekali lagi bahwa kalau arti dipakai pada patokan penularan itu tidak tepat. Tapi positivity rate bisa dipertimbangkan begitu. Positivity rate di atas 5% atau mendekati 5% masih sangat berbahaya kalau itu dilonggarkan. Bahkan harus dilihat jumlah kasusnya. Jumlah kasusnya maksimalnya 800 atau bahkan 1.000 bisa kalau distandarisasi dengan jumlah yang sekarang, mungkin 1.200 ya, sekarang seminggunya mencapai 800. Jadi kalau dilihat 1.000 dibanding 800 belum menurun banyak. Seharusnya wabah itu akan aman kalau sudah menurun banyak. Aman sekali artinya 0 gitu ya. Kalau belum aman ya menurunnya seberapa minimum yang bisa dicapai, kemudian dia akan menetap 2 minggu. Nah itu baru dibuka begitu. Jadi jangan dibuka sekarang. Nah, saya mengerti dibuka sekarang ke Jawa Timur kemudian Jakarta karena tekanan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu dibuka, tapi jangan lupa kapan ditutupnya. Sehingga menurut saya baik itu gugus tugas nasional maupun gugus tugas provinsi memperketat PSBB kembali bila terjadi peningkatan yang lebih tinggi dari puncak pada bulan April untuk DKI Jakarta, dan untuk Jawa Timur juga harus dikunci kembali kalau
puncaknya terlebihi. Kira-kira begitu. Oke, berarti Pemda harus perketat PSBB di masyarakat seperti itu. Pak Tri Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time.